Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Pitaloka Setiawati. NIM saya 64201603. Saya dari kelas 642A03, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika. Saya akan menjelaskan tentang konsep permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu permintaan. Permintaan terdiri dari 5: pengertian permintaan, teori permintaan, faktor-faktor permintaan, hukum permintaan, dan juga kurva permintaan. Yang kedua di sini ada penawaran. Yang pertama itu pengertian penawaran, teori penawaran, faktor-faktor penawaran, hukum penawaran, dan juga kurva penawaran. Yang terakhir ada keseimbangan pasar. Yang pertama, pengertian keseimbangan pasar, teori keseimbangan pasar, dan juga perubahan keseimbangan pasar. Pengertian permintaan adalah suatu proses dalam meminta sesuatu atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Permintaan berkaitan dengan keinginan konsumen akan suatu barang dan jasa yang ingin dipenuhi. Kalau penawaran ini dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat dirawatkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Penawaran ini dipengaruhi dari beberapa faktor. Yang terakhir ada keseimbangan pasar atau yang disebut market equilibrium, merupakan kondisi di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Sekarang saya akan membahas teori permintaan. Teori permintaan ini menerangkan sifat dari suatu permintaan pembeli untuk suatu komoditas barang dan jasa. Dalam buku Ekonomi Mikro 2007 karya Sugiarto dan kawan-kawan, bahwa teori permintaan ini juga menggambarkan hubungan antara jumlah yang diminta dan harga serta pembentukan dalam teori permintaan. Nah, sekarang kita bahas faktor-faktor dari teori permintaan. Yang pertama itu harga komoditas itu sendiri. Yang kedua, harga komoditas lain yang berkaitan erat dengan komoditas tersebut. Yang ketiga, pendapatan rumah tangga dan pendapatan masyarakat. Yang keempat, corak distribusi pendapatan dalam masyarakat. Yang kelima, citra rasa masyarakat. Yang keenam, jumlah penduduk. Yang ke-8, ramalan mengenai keadaan di masa mendatang. Hukum dari permintaan, hubungan terbalik antara harga dan jumlah barang yang diminta. Jadi apabila harga meningkat, maka jumlah barang yang diminta menurun. Sebaliknya apabila harga menurun, maka jumlah barang yang diminta akan menaik. Nah, sekarang kurva permintaan, grafik yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah komoditas yang ingin dan dapat dibeli konsumen. Nah, bisa dilihat dari gambar. Dengan harga 5.000 jumlah pembeli hanya ada 2 orang, dan dengan harga 1.000 pembeli bisa ada 10 orang. Nah, sekarang kita masuk ke penawaran, teori dan faktor penawaran. Dalam buku Ekonomi Mikro, Teori dan Aplikasi tahun 2017 karya Sigit Sarjono, penawaran dalam teori ekonomi memiliki arti berbagai jumlah barang yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga dan periode tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu yang pertama, harga dari produk yang ditawarkan. Yang kedua, harga dari input atau bisa dibilang biaya produksi. Yang ketiga, banyaknya perusahaan yang memproduksi produk sejenis yang ditawarkan. Yang keempat, tingkat teknologi yang digunakan. Ada juga faktor-faktor yang lebih spesifik yaitu kondisi perekonomian negara, fasilitas negara, dan lain-lain. Hukum penawaran. Di sini hukum penawaran berbunyi semakin tinggi harga, semakin banyak juga barang yang bersedia ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, semakin rendah pula yang ditawarkan. Kurva penawaran
sini ada contoh dari kurva penawaran ini. Nah, kurva ini yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada masing-masing tingkat harga. Nah, sekarang kita masuk ke keseimbangan. Keseimbangan harga ini terjadi tergantung kekuatan permintaan serta penawaran. Dengan kata lain, jika permintaan konsumen lebih kuat dibanding penawaran produsen, harga suatu barang pun menurun. Bisa dilihat rumusnya. QD sama dengan QS sama dengan QE. PD sama dengan PS sama dengan PE. Jika faktor penyebabnya adalah harga, keseimbangan ini akan kembali ke titik awal. Jika yang berubah adalah faktor seperti teknologi, untuk sisi penawaran atau sisi permintaan, maka keseimbangan tidak akan kembali ke titik awal. Di sini ada contoh perubahan keseimbangan pasar karena perubahan permintaan, dan di sini ada perubahan keseimbangan pasar karena perubahan penawaran. Sekian penjelasan yang saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.